Ada Masjid Jami Mardatillah. Jami Mardatillah. Ya. Masjid Jami. Ini. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita mensyukuri sebagaimana perintah Allah, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab lasyadid. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada pimpinan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut yang setia sampai di hari kiamat, dan insyaallah kita berharap untuk mendapatkan syafaat yang atas nama Majelis Ulama Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini perlu saya sampaikan bahwa adalah salah seorang unsur sekretaris Majelis Ulama Indonesia berdasarkan hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia di tahun 2000 sebelum Covid. Maka banyak masalah yang kita hadapi. Ya. Salah satu di antaranya adalah banyak masukan dari masyarakat tentang bagaimana imam, ya, bagaimana seorang imam yang layaknya bisa jadi imam. Ada yang mengatakan ini tidak berkembang di dalam rapat Majelis Ulama Indonesia. Ustaz, imam ini ada logatnya seperti ini, lafadznya seperti ini, gimana tuh? Saya bilang, oh kalau gitu perlu kita mengadakan semacam silaturahim. Karena di dalam proposal pemerintah pengajuan anggaran kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah, tidak boleh kita mengatakan mau melaksanakan pelatihan silaturahim. Makanya dibentuklah namanya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Majelis Ulama Indonesia senantiasa bersilaturahim setiap saat. Ketika ada perkembangan kayak seperti kemarin Covid, itu hampir setiap saat mengevaluasi, ya. Jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia itu bukan hanya saya. Salah satu diantaranya Pak Kiai Haji Dr. Andes Najabudin LC, kemudian Pak Kiai Haji Burhanuddin Harhab. Ada nggak beliau tanya? Semuanya Ustaz Haji Burhanuddin Harhab yang rupanya sempat hadir, tapi beliau dari itu juga hormati. Maka alhamdulillah punya puji syukur ikhlas berhutang songkal buat saat salawat salam buat penuh usaha kita Muhammad Sallallahu juga buat beliau sahabat orang istiqomah istiqomah biasa jalan atas baik beliau menghidupkan sunnah beliau membangun sunnah beliau mudah-mudahan berkurang hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad
pembekalan dan pelatihan imam masjid dan tapi juga usaha. Memang juga tidak ada yang salah disebut silaturahim juga tidak salah. Mungkin yang ingin kita dudukkan adalah jangan alasan silaturahim tapi untuk yang tidak syar'i. Yang penting silaturahimnya, tapi pekerjaannya tidak syar'i jangan tunggu. Karena silaturahim itu sendiri dalam rangka mendekatkan, membangun, mengokohkan dekat, terbangun kebersamaan, terbangun kekokohan atas dasar syar'i. Kalau bukan atas dasar syar'i, tidak perlu lah. Jangan nanti menyebut yang penting silaturahim. Begitu ya. Jadi tidak salah itu. Ketua umum tidak salah, Pak Daud tidak salah. Kita tidak salah dalam mengambil tema. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, wa ma'utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kita itu sedikit, amat sedikit. Itu pun ya, pemberian Allah. Sehingga yang sedikit itu tentu kita berharap terus ada tambahan, ditambah, masih tetap sedikit. Bagaimana kalau tidak mau menambah? Sedikit tidak mau menambah. Ya, nah karena ilmu kita sedikit itulah yang maka yang memang kita menambah dan terus menambah. Nambahnya ya dengan ya kadang kita jadi pendengar, kadang kita memperdengarkan, kadang kita memberi, kadang kita menerima. Itulah upaya kita untuk bagaimana kita ada tambahan ilmu, ada tambahan pemahaman, ada tambahan wawasan. Tapi ya itu tadi lah kita yang memang ingin cari. Ya, saya kalau urusan sholat dari TK udah bisa sholat, ya kan? Dari TK kita sudah bisa sholat. Itu kita tidak nafikan. Namun bagaimanapun juga kan kita yang memang berupaya bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok syukur-syukur lebih baik daripada sekarang. Ini memang hadis ya, riwayat Hakim ya. Man kana yawmuhu khairan min amsihi bahwa rabi. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi bahwa maghbun. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi bahwa mal'un. Dan lebihnya orang yang hari ini bodoh sama aja dengan kemarin. Salatnya masih bolong sama dengan kemarin. Dia sebenarnya dia maghbun, dia tertipu sebenarnya. Sama tertipu. Kalau lebih lebih jelek, dia terlaknat. Ya kemarin ya masih mau ngaji, hari ini dia mau ngaji, dia seperti terlaknat. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Yang untung adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin, yang hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah itulah itu yang memang kita canangkan, kita tanamkan ya prinsip itu, pendirian itu. Ya justru yang ini dicaplok oleh orang-orang orang barat. Bagaimana dari hari ke hari itu harus lebih bagus ya, sekalipun versi mereka ya. Kalau tidak mukmin, tidak muslim tetap aja jelek ya, tetap aja ada nilainya kan di sisi Allah. Betul. Imam itu
dipilih atas dasar ya kriteria pertama afqahuhum, boleh tukar-tukar. Afqahuhum yang paling faqih. Kedua, aqra'uhum yang paling qari. Ketiga, asyaquhum yang paling tua. Keempat, aqdamuhum hijratan yang paling lama domisili di lingkungan tersebut ya, atau orang tempatan pendatang, jangan nyelonong mau jadi imam. Jadi kalau disuruh boleh aja. Nah, di pendatang nyelonong jadi imam, itu tersinggung imam tetap ya. Tersinggung imam tetap. Ada 4 kriteria. Ini idealnya. Ya. Karena bagaimanapun juga lingkungan kita kadang-kadang tidak numut ya, tidak terpenuhi 4 kriteria ini. Apakah kemudian, wah kita tidak bisa salat jamaah, kenapa? Tidak ada yang bacaannya bagus. Wah kita tidak bisa salat jamaah, kenapa? Karena tidak ada yang faqih. Tentu tidak itu. Jadi ada kasus, ya ini mau ke Samarinda, singgahlah di satu rumah ibadah perjalanan ke Samarinda. Ternyata, ya inilah memang Jumatan, khatib tidak datang tanpa memberi alasan. Akhirnya udah toleh kiri, toleh kanan, khatib datang. Ini ya pakai celana, pakai baju kaos. Karena memang tidak ada yang memang mau naik, akhirnya dia naik. Apakah kita katakan, ya enggak pantas lah baju kaos, pakai celana lagi jadi khatib. Sementara keadaan justru menghendaki, ada illat, ada alasan. Nah ini kan yang begini ini ya justru akhirnya ada yang ideal, ada yang memang ya sudahlah darurat, ya itulah ya. Nah tentu diupayakan kalau memang bisa yang ideal, why not? Ya memang harus yang ideal. Nah, afqahuhum ya memang ada wawasan fikihnya lah, ada wawasan fikih sholatnya lah. Jangan tidak ada wawasan fikih sholat. Ya, imam ya datang ke mihrab tanpa bak bibu langsung ya Allahu Akbar. Ya, ini kan khilafus sunnah kan, ini khilafus sunnah kan, ini kan ada wawasannya kan, bisa jadi dikhawatirkan ya. Adalah tugas imam mengontrol penumpangnya. Ini nakoda kan kontrol lah penumpangnya. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nah, boleh sawu sukupakum, boleh istau, boleh istaqimu wa'tadilu. Iya. Tapi kalau istau sukupakum itu salah bahasanya ya. Ya udahlah, belum sampai ke sana lah. Istau sukupakum salah. Yang betul sawu. Kalau istau cukup, tidak pakai maf'ul ya, cukup ya. Lazim dia istau. Tapi kalau mau sawu, luruskan. Ya udahlah, ilmui lah. Belajarlah kita kan. Belajarlah. Ya jadi jangan ke mihrab langsung tanpa ya dilihat ya jamaahnya sudah siap atau tidak. Karena begitu ada furujah, ada saf yang tidak beres, setan menempati di situ. Mau kita gabung dengan setan? Salah. Iya. Nanti ada juga yang salah ya, berdiri as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tidak ada bahasa as-salatu jami'ah rahimakumullah untuk sholat berjamaah, sholat wajib ya. Tapi nanti kayak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, iya, yang memang tidak ada iqamatnya, silakan ganti dengan as-salat jami'ah. Silakan, tidak ada kita ke mihrab, ke mimbar, as-salatu jami'ah. Nyata-nyata salat berjamaah kok. Kok as-salatu jami'ah? Nah ini ya udahlah, kita maklumi karena ketidaktahuan. Tapi orang yang tidak tahu harus tahu. Bagaimana supaya tahu? Ya, belajarlah. Ini contoh-contoh saja ya. Afqahuhum
pakai. Relatif lah. Sudahlah dari awal ilmu itu sangat ya, subjektivitas, relativitasnya ya selalu ada ya. Yang kedua, aqra'uhum. Dia yang memang yang paling fasih lah. Ya. Fasih, tidak lantas, suaranya bagus. Iya. Ya suara bagus ya mungkin dalam kita semua ini saya termasuk yang tidak bagus lah. Ya udahlah. Tapi bukan ukurannya bagus atau tidak bagus ya. Artinya suaranya yang memang masya Allah ya kayak kali tadi kan bagus suaranya kan. Iya. Tapi namanya fasahah itu kan ya memang kemampuan mendudukan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya, artinya fasih, kemudian bertajam, fasahah, fasih ya. Yang paling fasih memang ya lisanul Arab ya, orang-orang Arab ya. Sekalipun bukan berarti orang Arab ada yang tidak ada yang tidak fasih ya, ada saja juga ya. Nah, ya jadi sebenarnya semua kita bisa mengusahakan untuk fasih itu ya. Semua kita bisa mengusahakan untuk fasih itu berlatih dan berlatih. Orang Arab mengatakan bahasa Arab itu nanti kan bahasa Quran kan adalah lughatud dhad, bahasa dhad. Kenapa sampai dikatakan bahasa dhad? Karena pendapat cukup banyak orang yang paling sulit huruf itu adalah huruf dhad. Ya, dhad di mana meletakkan lidah. Kalau lidah kita letakkan di depan walad do, pasti salah udah. Tidak ada walad dolin, tidak ada, pasti salah sudah. Ya. Di tengah lebih lagi walad do, ya salah juga. Jadi di mana lidah kita? Fil adras al-yamin. Dia diarahkan ke geraham yang ya kanan kita ya, adras al-yamin ya, walad do. Iya. Udahlah diusahakanlah. Enggak kena juga udah usaha. Enggak kena juga sudah usaha. Yang kedua ya aqra'uhum. Yang pasti jangan salah fatal lah. Jangan salah fatal lah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim imam. Jangan. Ya memang adanya itu. Ya ikutkan pelatihan, daftarkan ke Ustaz Dewan Qadarudin kan. Ini wasabi wa tabi'in. Aman tabi'in ihsanin ila yaumil. Allahumma ya Allah, innaka qulta fi kitabikal munazzal wa qaluka haqqun istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Fa nahnu nastaghfiruka ya Allah. Ditaghfira dzunubana wa tughfira 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Fa nahnu nastaghfiruka bi taghfira dzunubana wa dzunubana Adunub al-ba'ina, adunub al-muslimin, al-muslimah, wal-mu'minin, wal-mu'minat, al-ahya'i wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asluq bina ya Allah syari'atan al-islamiyah. Allahumma asluq bina ya Allah sunnatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sunnatan nabawiyah. Ya Allah, bimbinglah kami di jalan syariatmu ya Allah. Bimbinglah kami di jalan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari mengada-ada dalam agama ini ya Allah, yang akan merugikan kami Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syughulana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata a'in. Ya Allah, yang Maha hidup dengan diri sendiri ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, itu yang kami harapkan ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, itu yang kami harapkan ya Allah. Perbaikilah keadaan kami ya Allah, keadaan kami pribadi, keadaan kami keluarga, keadaan kami umat ya Allah. Karena hanya Engkau lah yang bisa memperbaiki keadaan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami dengan cara-cara kami sendiri untuk memperbaiki keadaan kami yang hanya akan menambah jauh dan semakin jauh kami dari ajaran-Mu ya Allah, dari sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina. Perbaikilah ya Allah keimanan dan keislaman kami yang merupakan benteng pertahanan hidup kami ya Allah. Waslih lana dunya allati ma'asuna. Perbaiki dan sejahterakanlah kehidupan kami di dunia ya Allah. Dengan kesejahteraan yang Engkau berikan, kami berazam ya Allah, ingin melipat gandakan loyalitas kami pada Tuhan kami kepada-Mu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, sisa-sisa dari hidup kami ya Allah
sisa-sisa dari hidup kami. Kiranya menjadi kesempatan bagi kami untuk menambah yang kami sadari kurang, membetulkan yang kami sadari terlalu banyak yang salah, yang keliru. Ya Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian ya Allah momen di mana kami benar-benar bisa beristirahat total ya Allah, beristirahat total ya Allah dari penatnya kehidupan di dunia, dari nestapa dan duka. Yang ada hanya kenikmatan yang luar biasa yang Kau janjikan ya Allah. Jadikan kematian kami seperti itu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang memang Kau jadikan mudah, dan yang sulit dan mudah begitu Engkau menjadikannya mudah. Kami bermohon kepadamu di kesempatan ini ya Allah. Sa'il umurana wa umura walidina Amin. wa umural muslimin wal muslimat wa khususkan umurana hadza ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau jadikan mudah, dan yang sulit akan mudah jika Kau menjadikannya mudah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, mudahkan urusan kami, mudahkan urusan kami keluarga, mudahkan urusan kami umat ya Allah. Secara khusus ya Allah, mudahkan urusan panitia, urusan kami semuanya dalam kami menyelenggarakan pelatihan imam ini ya Allah. Sehingga apa yang memang kami inginkan ya Allah, kami tambah paham akan ajaran-Mu, kami akan tambah mengerti akan syariat-Mu ya Allah, terkhusus terkait dengan amanah yang dipikirkan kepada kami untuk menjadi imam, nanti di tempat lain untuk menjadi khatib, nanti juga sebagai dai. Mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, kami Engkau lah yang bisa memudahkan urusan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, rahmatnya, afiatnya. Acara kita pada hari ini alhamdulillah berlangsung dengan baik dan lancar. Walaupun memang saya selaku atas panitia menyadari kondisinya yang memang agak gimana gitu ya. Jadi awalnya tidak di sini sebenarnya kita. Ya, saya sudah pesan seminggu sebelumnya, tapi ternyata oleh pihak hotel itu jadwalnya tertindih. Begitu dicek hari H-1 ada jadwal yang sudah tidak bisa di cancel sehingga kita dialihkan ke sini. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau apa yang bapak-bapak rasakan saya juga merasakannya. Tapi saya sangat bersyukur dan sangat senang karena yang hadir di sini guru-guru saya, senior saya yang sangat luar biasa, dan saya tahu kompetensi bapak-bapak sekalian yang memang saya katakan di atas rata-rata, yang saya sudah juga berkunjung dan bertugas di masjid-masjid bapak sekalian, sehingga insya Allah saya tahu betul bagaimana kompetensi yang bapak-bapak miliki. Kalau saya sudah menjadi makmum di masjid bapak, saya merasakan itu. Ada Ustadz Abimayu, ada Ustadz Rasli, ada Ustadz Indah Sarwan Mahya, dan banyak lagi. Tentunya ada Ustadz Hairil ya, Al-Fatah, dan banyak lah ya. Jadi saya sangat senang sekali, apalagi yang tiap hari mengimamin saya Ustadz Muhammad Hendi ya, di jadi ini mengimami saya setiap hari nih karena di sebelah kantor. Jadi intinya dari yang kita dapatkan hari ini, setidak-tidaknya mudah-mudahan apa yang saya rasakan hari ini bapak-bapak juga merasakan.
keinginan belajar itu semakin kuat. Bagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan tadi, kalau kita sudah melihat kemampuan, skill yang dimiliki orang lain, itu memotivasi kita berlipat-lipat jadinya. Cuma begitu kita keluar dari acara ini, dia down lagi biasanya. Nah makanya saya berharap dalam kesempatan ini, saya tadi sudah mengumpulkan nomor kontak ya. Walaupun kita sudah tergabung juga di forum komunikasi masjid, saya nanti akan membuat grup lagi, grup imam. Jadi mohon diterima grup yang akan saya buat sebagai ajang kita untuk silaturahim, dan mudah-mudahan saya juga sudah menyampaikan ini ke Ustadz Dinda Mahya. Mudah-mudahan grup imam ini nanti tidak hanya sekedar di sini, tapi nanti akan kita tindak lanjuti. Apakah sebulan sekali ada pertemuan bergilir di masjid mana kita, untuk saling mengisi, untuk saling berbagi. Itu yang menjadi harapan kita. Jujur saya pribadi juga masih jauh dari kesempurnaan, apalagi imam itu sangat terpaksa ketika masjid itu sudah memberikan rangkap jabatan ya, khatib sekaligus imam kan petugasnya, itu mau tidak mau. Alhamdulillah saya juga sedikit-sedikit belajar dengan guru Ustadz Sofyan ini ya. Padahal dulu dia mahasiswa saya, jadi gantian saya ke pondok beliau ya, belum hatam-hatam juga ya. Makanya memotivasi kita dengan pertemuan seperti ini, mudah-mudahan semangat belajar kita tidak mengenal usia. Seberapapun umur kita hari ini, apalagi yang masih sangat-sangat muda, ada Ustadz Agus yang tadi sudah sangat luar biasa, dan tentunya ini bisa kita berbagi ilmu, baik itu kebagusan dalam bacaan maupun penguasaan fikih di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Dan imam ini sepanjang yang saya tahu, dia merupakan pemimpin di dalam sholat, dikehendaki juga mampu memberikan keteladanan kepada jamaahnya, sehingga adabnya, etikanya, ya kita memang harus mampu dan bisa memposisikan diri bahwa kita sebagai imam. Ini yang sangat terpenting di dalam pembekalan kita, yang tadi sudah dikatakan bahwa kita tidak mengajari atau menggarami air di laut, tapi kita berbagi ilmu untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh imam, pengurus masjid. Mohon maaf jika di dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan-kekurangan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak sampai di sini, kita akan terus bersilaturahim di dalam rangka meningkatkan kompetensi kita, baik kita sebagai imam maupun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan betah bertahan di tempat ini, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, dan nanti setelah berakhir acara ini jangan dulu pulang, ada sertifikat yang akan kami bagi sama ya adalah tiket. Kemudian ada nanti kita coba sesi foto bersama ya. Siapa tahu bisa dijadikan kalender MUI kan. Jadi gagal-gagal memang nanti kalau pupus ya. Siapa tahu kita bisa usulkan nanti di kalender MUI tahun depan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.